Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Revolt Official Channel, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang akan membahas tentang tesisnya yang berjudul Pengawasan dan Pembinaan Pemerintah Orde Baru terhadap Eks-Tahanan Politik PKI di Sumatera Barat. Jadi penelitian ini dilakukan oleh salah seorang mahasiswa dari Universitas Andalas, jurusan Pasca Sarjana Ilmu Sejarah. Jadi penelitian ini berfokus tentang bagaimana penanganan terhadap eks-takpol tahanan politik di Sumatera Barat. Dan kemudian dalam penelitiannya itu banyak dibantu oleh analisis hegemoni dari Antonio Gramsci. Langsung saja sebelumnya Bang Patra untuk memperkenalkan dirinya kepada pemirsa Revolt Official Channel. Baik, terima kasih Saudara Abdi. Nama saya Haldi Patra. Saya menyelesaikan S1 di jurusan Sejarah Universitas Negeri Padang pada tahun 2017 dan langsung melanjutkan studi di Pasca Sarjana Ilmu Sejarah di Universitas Andalas, dan tesis ini telah diujikan pada Desember akhir tahun 2020. Jadi kalau dibilang kedatangan tamu yang spesial, saya tidak pernah di luar kan. Kami selalu ada di sini. Tapi ini spesial juga buat pemirsa karena ya Bang Patra mau menjelaskan bagaimana apa sih penelitiannya, apa sih isi dalam tesisnya. Baik, Bang Patra ini dia melanjutkan studinya di Universitas Andalas, kemudian konsentrasinya ilmu sejarah. Dalam penelitiannya memang membahas tentang eks-takpol, eks-tahanan politik, khususnya tahanan politik PKI. Nah, kemudian bagaimana? Apa yang menjadi daya tarik Bang Patra untuk mengkaji tentang seputar PKI ini, Bang? Oh, baik, terima kasih. Jadi alasan kenapa saya tertarik membahas tentang PKI itu karena kita sebagai generasi yang lahir di awal tahun 90-an dan balik di tahun 2010-an, artinya kita baru benar-benar sadar dengan apa yang terjadi di sekitar kita itu di sekitar tahun 2010. Dan ketika saya masuk kuliah dan belajar sejarah, belajar mengenai sejarah Indonesia, saat itulah saya baru mengetahui ternyata dalam sejarah Indonesia itu ada sebuah periodisasi kelam pada tahun 1965 ini, yaitu gerakan 30 SPKI. Ketika saya mulai membaca literatur mengenai peristiwa ini dan mulai berdiskusi dengan beberapa orang tentang peristiwa ini, banyak yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah hal yang kontroversi. Lalu juga saya juga teringat tentang idiom-idiom yang sering diucapkan pada masa lalu. Namun pada saat itu, sebelum saya belajar sejarah, itu mungkin masih SMP atau SMA, kita sering mendengar awas bahaya Latin komunis. Komunis itu ateis, artinya ateis itu tidak bertuhan. Komunis itu kejam dan segala macam hal-hal negatif yang dilekatkan dengan baik itu PKI dan komunisme. Jadi kita sebagai generasi yang lahir 90-an ini, generasi milenial, generasi Z kita tidak merasakan langsung apa yang terjadi di tahun 60-an itu. Dan ketika saya mulai belajar tentang sejarah Indonesia ini, didapatkan narasi yang menyebutkan pada suatu saat pada masa Orde Baru dari tahun 60-an sampai 98 itu, rezim ini sangat takut, sangat alergi, sangat trauma sekali terhadap apa yang namanya PKI dan komunisme. Jadi sampai hari ini mungkin sedikit-sedikit kita masih merasakan bagaimana sisa-sisa dari ketakutan atau kewaspadaan rezim Orde Baru itu terhadap komunis dan PKI. Dan dari situlah kita mulai berpikir, sebenarnya apa yang terjadi di tahun 65 itu? Apa yang terjadi dengan PKI? Apa yang terjadi dengan komunisme di Indonesia? Yang seperti kita tahu, di Indonesia komunis adalah sesuatu yang dilarang. Kenapa sampai begitu? Jawaban sederhananya adalah karena PKI itu melakukan pemberontakan pada 30 September tahun 65. Mereka menculik sejumlah orang penting di Angkatan Darat
lalu mereka membunuhnya dan jasadnya dibuang ke lubang buaya, dan alasan penculikan ini adalah untuk mengganti ideologi negara dari Pancasila menjadi komunisme. Jadi mereka berusaha untuk membuat Indonesia sebagai negara yang komunis. Saya pikir itu narasi sederhana yang kita dengar mengenai gerakan 30S ini. Lalu diikuti dengan kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh Gerwani ataupun PTI. Jadi Gerwani dan PTI ini adalah organisasi yang seazas, organisasi yang sering kalau dikatakan underbow atau bagian dari PKI juga bukan, tetapi memiliki katakanlah azas yang hampir sama dengan PKI. PTI dengan Gerwani ini, mereka melakukan kekejaman terhadap para jenderal, dan itulah yang menjadi alasan mengapa Orde Baru pada saat itu sangat waspada terhadap PKI. Dan di tahun 65 itu bukan kali pertama PKI melakukan pemberontakan. Mereka juga pernah melakukan pemberontakan di tahun 48 ketika Indonesia masih bergelut dengan revolusi, dengan peperangan dengan Belanda. Mereka juga pernah melakukan pemberontakan di tahun 26 atau 27. Artinya PKI melakukan pemberontakan tidak sekali, mereka melakukan pemberontakan berulang-ulang, dan ini menjadi alasan mengapa Orde Baru merasa perlu untuk sangat waspada terhadap PKI. Mereka melarang kembalinya komunisme ataupun PKI di Indonesia. Itu yang terjadi selama ini, dan itulah menjadi penyebab ketakutan orang, penyebab kewaspadaan orang terhadap komunisme di Indonesia. Dan inilah menjadi pertanyaan saya, kenapa bisa seperti itu, dan bagaimana Orde Baru mengimplementasikan kewaspadaan dan ketakutannya terhadap PKI di Indonesia ini. Oke. Jadi kesimpulannya memang saat kuliah dulu semasa S1 itu kan memang lagi banyak kembali dibahas mengenai bagaimana PKI. Itu kan lagi booming waktu itu. Dan kemudian tetap juga berangkat dari bagaimana rasa penasaran Bang Patra terhadap apa sih sebenarnya yang terjadi di masa-masa hangat politik PKI ini, karena Bang Patra sendiri dan saya juga tidak mengalami masa sejarah seperti itu. Kemudian bisa diulangi lagi Bang, kira-kira apa yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini? Yang menjadi pertanyaan saya ini, pertama, mengapa Orde Baru merasa perlu untuk waspada terhadap PKI dan komunisme? Pertama. Lalu kedua, bagaimana implementasi dari kewaspadaan ini? Implementasinya, implementasi ini yang saya ejawantahkan sih, Mas. Yang saya ejawantahkan menjadi dua turunan. Pertama, pengawasan dan pembinaan. Ini masuk dalam kebijakannya. Dalam kebijakan pengawasan dan pembinaan terhadap eks-tahanan politik di Indonesia. Nah, kemudian lalu muncul lagi pertanyaan, ekstapol itu apa sih mungkin? Apa sih eks-tahanan politik itu? Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus sedikit membahas tentang apa yang terjadi di tahun 65 itu. Ketika setelah terjadinya penculikan dan pembunuhan terhadap jenderal di Angkatan Darat, lalu terjadi perlawanan terhadap aksi penculikan ini, dan setelah aksi ini berhasil ditumpas, lalu TNI ataupun Soeharto memegang kendali di Indonesia. Nah, dalam hal ini saya tertarik untuk mengutip dari tulisan John Rosa dalam bukunya Dalih Pembunuhan Massal itu. Ya, dalam buku itu yang mengilustrasikan seperti PKI dan Angkatan Darat sedang itu seperti dua orang petinju yang sedang berlaga di atas ring. Dan ketika PKI melakukan serangan awal terhadap TNI, dan TNI membalasnya dan membuat PKI ini KO. Setelah PKI KO, tentara tidak puas dengan kemenangannya. Lalu ia turun ke ring untuk menghajar ofisial PKI yang ada di luar ring sampai babak belur. Setelah itu ia tidak
tetap merasa tidak puas dan mengejar setiap pendukung PKI yang Iya. nonton di rumah. Jadi segitu dendamnya gitu ya Ya, Bang. bisa dibilang sebegitu dendamnya. Nah, dalam ilustrasi tersebut bisa kita katakan bahwa pihak PKI yang dihajar di atas ring itu adalah orang-orang para penculik dan para ketua-ketua partai. Iya. Lalu orang yang ofisial yang di luar ring itu adalah pengurus-pengurus inti partai. Lalu supporter PKI yang ada di rumah-rumah yang dihajar oleh TNI yang dibunuh sampai ke rumah-rumah ini adalah para anggota ataupun simpatisan partai. Jadi dan sejarah Indonesia itu menyebutkan bahwa hampir terdapat sekitar 15.000 sampai 300.000 orang yang dibunuh. Orang PKI atau simpatisan atau orang yang dituduh sebagai simpatisan maupun anggota PKI yang terbunuh akibat dari apa yang terjadi pada 30 September ini. Artinya penculikan jenderal ini memicu kekerasan massal yang terjadi hampir di seluruh Indonesia. Dalam penelitian saya di Sumatera Barat, kami menemukan setidaknya ada sekitar 200 sampai 250 orang yang terbunuh akibat kekerasan massal ini. Nah, penyebab kekerasan massal ini sendiri saya tidak berfokus terhadap kekerasan massal ini. Terdapat banyak literatur yang pernah membahas ini mengenai kenapa terjadi kekerasan massal di Indonesia. Salah satu yang mungkin sering dikutip oleh orang adalah Hermawan Sulistyo tentang Paru Alit di Ladang Tebu. Lalu ada karya klasik lain, tapi sampai kini setahu saya masih dalam bahasa Inggris, itu sebuah buku yang ditulis oleh Robert Cribb tentang kekerasan massal di Jawa dan Bali. Jadi orang banyak membahas mengenai kekerasannya saja. Banyak orang Membahas tentang kekerasannya, tapi tidak membahas bagaimana pembinaan dan pengawasannya terhadap X ini ya. Iya. Jadi jika kita bicara tentang 65 atau hal-hal seputar 65, setidaknya Asfi Warman Adam menetapkan 5 buah periodisasi untuk bisa membahas ini secara komprehensif. Yang pertama, apa yang terjadi sebelum tahun 65? Iya. Itu bisa dirunut dari pemilu tahun 55. Seperti yang kita tahu, 55 adalah pemilu pertama kali di Indonesia dan memunculkan PKI sebagai salah satu partai pemenangnya. Lalu demokrasi liberal, lalu ada demokrasi terpimpin, lalu Soekarno mengeluarkan Nasakom, nasionalis agamis dan komunis sampai 65 dan dinamika yang menjadi latar belakang kenapa G30S dan kekerasan massal itu terjadi. Itu yang pertama, pra 65. Lalu periode kedua G30S ini. Itu apa yang terjadi di sana, kenapa jenderal itu diculik, siapa yang diculik, lalu mengapa mereka diculik, bagaimana proses penculikannya, itu menjadi periodisasi kedua. Lalu ketiga, tentang kekerasan massal yang terjadi pada jangka waktu 65 dan 66. Lalu setelah itu dari 67 sampai 98 menjadi periodisasi keempat tentang bagaimana Orde Baru menjadi sebuah rezim di Indonesia dan bagaimana mereka menanamkan semangat anti komunis di Indonesia. Dan terakhir dari 99 pokoknya dari 98 sampai sekarang bagaimana periodisasi pelurusan sejarah. Nah, inilah yang menjadi sebuah awal baru bagi penelitian tentang 65 di Indonesia ini. Nah, seperti yang telah saya terangkan tadi, ada 5 periodisasi. Jika kita ingin membahasnya komprehensif, yang banyak itu sekarang orang-orang mulai meneliti tentang periodisasi ketiga, tentang kekerasan massal yang terjadi di Indonesia, karena itu menyangkut tentang pelanggaran HAM yang luar biasa berat. Mainstream gitu ya Bang ya? Mainstream di Indonesia. Sampai saat ini telah banyak penelitian yang mengungkapkan bagaimana mekanisme terjadinya pembantaian atau pembunuhan massal di Indonesia. Kita mungkin bisa melihat dari karyanya Jess Malvin tentang Mechanics Murder
di Aceh, lalu Hermawan Sulistyo telah saya sebutkan tadi di Jawa Tengah, lalu di Bali, dan mungkin saya pikir setiap provinsi sudah memiliki penelitiannya sendiri tentang bagaimana proses kekerasan massal yang terjadi di jangka waktu 66 dan 65 dan 66. Tetapi saya melihat sangat jarang sekali penelitian membahas tentang bagaimana kontrol negara setelah itu, bagaimana negara dalam hal ini Orde Baru melihat komunisme di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat pasca 66 ini, menepis pengaruhnya, kemudian mengembalikan bagaimana nasionalisme itu ya. Iya. Kemudian apa ya istilahnya? Ya kan Bang Patra menggunakan konsep hegemoni di sini. Iya, kan? hegemoni. Nah, sebelum masuk hegemoni mungkin perlu pemirsa ketahui kira-kira bagaimana metode Bang Patra dalam mengumpulkan data-data, baik itu melalui wawancara, dokumentasi, arsip segala macamnya, kemudian analisis datanya gimana? Mungkin kalau untuk metode kita menggunakan metode sejarah yang biasa. Pertama holistik, mengumpulkan sumber-sumbernya, lalu kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Namun yang menarik ketika saya melakukan penelitian ini adalah saya akan menggunakan dua buah sumber lisan dan sumber tulisan. Untuk sumber tulisan, ternyata ketika saya melakukan penelitian tentang pengawasan Orde Baru, artinya saya melihat ini dalam sudut pandang negara. Ternyata negara sangat rapi sekali dalam menyusun arsip-arsip mengenai operasi mereka dalam mengawasi dan membina eksternal politik khususnya di Sumatera Barat. Lengkap berarti. Lengkap. Jadi setidaknya saya telah menemukan mungkin 500 sampai 700 lembar arsip yang berbicara mengenai bagaimana tindakan pemerintahan terhadap para eksternal politik ini dari tahun 71 sampai 98. 500 sampai 700 lembar arsip. Bahkan dalam salah satu arsip disebutkan berapa jumlah eksternal politik di kabupaten kota di Sumatera Barat, bahkan di kecamatannya. Langsung di kecamatannya. Dalam satu arsip saya menemukan sejumlah biodata atau data di eksternal politik, tetapi sayangnya saya tidak bisa mengakses lebih jauh terhadap arsip tersebut. Kemudian ini kan juga ada melakukan proses wawancara. Kalau saya boleh tahu berapa orang informan yang Bang Patra pakai dalam mengumpulkan data? Untuk informan saya mewawancarai 7 orang informan. Dari mana Bang Patra bisa memilih 7 informan ini? Atau mungkin berangkat dari data dokumentasinya untuk memilih informan? Nah, karena ini penelitian sejarah dan peristiwa 65 itu sudah terjadi jauh ke belakang. Jadi untuk menentukan narasumbernya, maksudnya narasumber pertama ini kan orang yang mengalami langsung. Yang mengalami langsung. Artinya orang yang saya wawancari itu adalah eksternal politik. Itu metodenya sederhana, yang masih hidup. Alasan kenapa masih hidup karena walaupun terdapat ribuan orang yang pernah menjadi eksternal politik di Sumatera Barat, tetapi sangat sedikit dari mereka yang masih hidup. Dari seluruh informan yang saya wawancari, rata-rata umur mereka 70 sampai 80 tahun. Kemudian bagaimana Bang Patra menentukan bahwa informan ini, narasumber ini adalah ekstapol? Jadi dosen pembimbing saya memiliki jaringan. Ini kebetulan beliau juga menulis tentang korban 65 ini dalam sudut pandang gender. Jadi beliau memberikan beberapa nama dan saya kunjungi, dan mereka ini ternyata bergabung dalam sebuah organisasi bernama YPKP, Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 65 Cabang Sumatera Barat. Dan yayasan ini ternyata memiliki catatan yang cukup baik mengenai siapa-siapa saja yang pernah menjadi eksternal politik di Sumatera Barat. Dari mereka lah akhirnya
kami mendapatkan sejumlah orang yang dapat diwawancarai dan dibuktikan bahwa mereka memang ex-tahanan politik, sehingga membuat mereka menjadi valid menjadi narasumber ini. Kemudian untuk yayasan ini mungkin pemirsa juga perlu tahu. Nah, kita tanyakan langsung ke Bang Patra. Kira-kira yayasan ini fungsinya untuk apa? Apakah ini salah satu bentuk pembinaan juga, atau yayasan ini sebagai bentuk perkumpulan mereka? Saya pikir YPKPI ini adalah sebuah kelompok interest group. Interest group ini maksudnya sebuah kelompok yang berusaha untuk memberikan masukan, memberikan pandangan dalam taraf tertentu, bisa memberikan tekanan terhadap pemerintah untuk menyuarakan apa yang mereka inginkan. Tetapi berbeda mungkin dengan interest group yang lain, kebanyakan dari anggota YPKP ini telah berusia renta, rata-rata 70 tahun ke atas, sehingga akhirnya kelompok yang awalnya ini interest group akhirnya menjadi kelompok tempat kumpul-kumpul atau tempat saling sharing bagi mereka ekstapol yang memiliki trauma dan dalam taraf tertentu sesekali mereka juga melakukan penelitian dan memberikan pandangan mengenai upaya rekonsiliasi para korban 65 ini terhadap pemerintah. Jadi sekarang mungkin karena keterbatasan umur dari anggota yayasannya mungkin ya Bang ya? Iya. Jadi memang awalnya yayasan ini bertujuan dalam rangka pergerakan. Iya. Nah, kan tetapi mungkin karena keterbatasan umur dari anggotanya, itu jadi sebagai sebuah wadah untuk sharing, kemudian berkumpul, menikmati masa tua seperti itu Bang. Nah, kemudian kira-kira apa sih temuan dalam penelitian Abang sesuai dengan rumusan masalah tadi? Saya akan memulai dari sebuah kalimat yang mungkin sering didengar pada masa Orde Baru. Awas bahaya laten komunisme. Iya. Bahaya laten di sini maksudnya adalah ia memang telah dilarang, ia tidak pernah ada, maksudnya ia tidak kasat mata, tidak tapi bisa efeknya dilihat, bisa kita rasakan ya. Bisa kita rasakan dan ia niscaya muncul kembali. Iya. Pemerintah Orde Baru berangkat dari kata-kata laten ini. Iya. Pada suatu saat ia mungkin bisa muncul kembali. Itu sudah dibuktikan menurut Orde Baru itu sudah dibuktikan seperti tahun 26, 48 dan 65. Maka Orde Baru berpikir tumpas sampai ke akar-akarnya. Iya, ini kecemasan juga dari pemerintah ya Bang ya. Kecemasan dari pemerintah tumpas sampai ke akar-akarnya. Setiap orang yang pernah memiliki koneksi dengan PKI, ideologi komunisme ataupun orang-orang yang berpaham komunisme harus diawasi. Iya. Tapi kalau menurut Bang Patra sendiri memang komunis ini nantinya memang akan betul-betul diberi ruang atau tidak? Atau memang bahaya laten ini sebenarnya ketakutan saja atau memang itu sudah diramalkan sebelumnya? Itu konteksnya pada masa Orde Baru atau sekarang? Sekarang? Kalau saya pikir komunisme ataupun PKI itu sudah tidak relevan lagi jika dibicarakan pada hari ini, karena dalam sejarahnya kita sudah melihat tahun 91 itu Soviet runtuh dan diikuti dengan keruntuhan negara-negara sosialisme maupun komunisme di hampir di seluruh dunia. Jerman Timur runtuh, lalu Eropa Timur runtuh. Hari ini kita menyaksikan hanya bisa dihitung dengan jari negara-negara sosialisme. Kita mungkin jika kita hitung ada Vietnam, ada Cina, ada Tiongkok, ada Korea Utara, ada Kuba. Namun Vietnam, Cina atau Kuba sudah tidak bicara tentang sosialisme, sudah tidak bicara tentang Marxis atau Maoisme lagi. Mereka sudah menjadi kapitalis semua kan? Iya. Jadi artinya tidak ada ruang untuk PKI saat ini. Iya. Saya pikir sudah tidak relevan lagi. Tidak cocok lagi untuk zaman sekarang. Tidak cocok lagi zaman sekarang. Oke, kembali lagi kita ke Orde Baru. Sesuai dengan pertanyaan penelitian Abang yang pertama tadi, apa saja kebijakan yang dibuat pemerintah Orde Baru untuk pembinaan dan pengawasan?
Nah, gimana tadi kelanjutannya, Bang? Nah, untuk pembinaan dan pengawasan tadi, kita jemput cerita setelah kekerasan massal tahun 65-66 ini. Ada sekian puluh ribu orang, tidak ada angka pasti mengenai berapa jumlah pasti orang yang terbunuh pada saat itu. Lalu selebihnya ditangkap. Juga tidak ada angka pasti. Bisa puluhan ribu, bisa ratusan ribu, atau mungkin bisa jutaan. Dalam hal ini saya tertarik untuk mengutip tulisan dari Justus van der Ploeg dalam artikelnya Political Prisoners in Indonesia. Ia juga mengutip pernyataan dari Jaksa Agung Sugiharto pada saat itu bahwa jumlah tahanan politik di Indonesia itu vis a vis dengan yen, setiap hari berubah. Setiap hari berubah. Nah, hal ini juga saya temukan dalam arsip-arsip pemerintah. Pada suatu saat terdapat 40.000 orang tahanan politik, terdapat 40.000 orang eks tahanan politik di Indonesia. Pada tahun selanjutnya jumlah ini menyusut bisa menjadi 32.000. Lalu pada waktu lain terdapat 40.000 lagi. Jadi tidak ada angka pasti mengenai berapa jumlah orang yang tertangkap. Kenapa bisa seperti itu, Bang? Karena banyak alasannya. Bisa karena memang ia dibuktikan tidak memiliki koneksi, atau mungkin karena ia akhirnya meninggal atau melarikan diri. Banyak. Pokoknya kita bisa menyebutkan 30 sampai 40 ribu tahanan politik di Sumatera Barat adalah angka yang masuk akal. Mengapa mereka ditangkap? Itu pertanyaannya. Iya. Kita sudah bicara tentang sekian ribu orang yang dibunuh. Lalu Soeharto dan TNI Angkatan Darat yang memegang kekuasaan di Indonesia pasca 65 ini sangat takut dengan PKI, dengan orang-orang PKI ataupun anggota PKI. Mereka Orde Baru saat itu masih belum Orde Baru Suharto lalu menangkap mereka karena menganggap orang-orang ini bertanggung jawab dengan atas apa yang terjadi pada 30 September 65. Mereka ditangkap dan tanpa melalui pengadilan. Mereka ditangkap karena keterlibatan mereka dengan organisasi PKI atau hubungan mereka dengan komunisme. Di tahun 65 PKI itu masih legal. Mereka memiliki beberapa menteri di kabinet. Tahun 66 baru mereka menjadi organisasi yang terlarang. Dan siapapun yang pernah menjadi anggota ataupun simpatisannya itu semua ditangkap karena mereka dianggap bertanggung jawab atas G30S. Itu alasan mereka ditangkap. Karena keterlibatan ini. Dan jadi mereka kan orang-orang di daerah ini, orang-orang di kampung-kampung ini tidak banyak yang mengaku tidak tahu dengan apa yang terjadi di tahun 65. Jadi sederhananya mereka ditangkap karena keterlibatan mereka, dan itulah yang membuat statusnya menjadi tahanan politik. Bukan karena tahanan ini kan ini bukan kriminal bukan gitu. Kriminal yang Tapi ini secara tahanan langsung politik, dilakukannya, iya. tetapi karena pemikiran mereka, karena aktivitas mereka yang dianggap oleh Angkatan Darat atau suatu waktu itu berbahaya. Oh, itu yang disebut dengan tahanan politik, dan ketika dia sudah selesai menjalani hukumannya, dia menjadi ekstapol. Nah, kemudian bagaimana sih pemerintah Orde Baru itu dalam pembinaan pengawasan setelah tahanan-tahanan politik itu kembali ke lingkungannya, Bang? Untuk itu saya mungkin melihat dalam konteks hari ini, jika seseorang yang pernah melakukan tindakan kriminal lalu ditangkap menjadi narapidana, ketika ia dilepaskan maka ia tidak bisa mendapatkan SKCK. Ketika tidak bisa memiliki SKCK maka tidak bisa mencari pekerjaan. Maka urusannya itu agak lebih sulit dibandingkan orang yang memiliki SKCK kan, untuk mendaftarkan PNS juga tidak bisa kan. Pada saat itu orang-orang yang tahanan politik yang setelah dibebaskan ini menjadi eksternal politik ini selalu diawasi oleh pemerintah. Iya. Lalu mereka tidak boleh ikut dalam partai politik,
mereka tidak diizinkan menjadi tentara, guru, dosen, wartawan, penceramah. Pokoknya orang-orang ini tidak boleh memiliki jabatan, tidak diizinkan memiliki peran yang memiliki peran yang besar dalam masyarakat. Dalam masyarakat atau dalam pemerintahan gitu ya. Kadang pemerintah berpikir bahwa orang-orang ini masih memiliki kejahatan pikiran dalam pikiran mereka, sehingga sangat berbahaya jika mereka bisa bebas di masyarakat. Bahaya latennya tadi ya, Bang. Bahaya latennya. Jadi lebih parah tahanan politik ini ketimbang tahanan kriminal. Oh iya, parah tahanan politik. Dan tahanan politik ini bisa saja menjalani hukuman 20-30 tahun tanpa persidangan, tanpa pengadilan, tanpa dibuktikan bahwa ia benar atau salahnya. Iya. Jadi apa saja yang dilakukan pemerintah dalam pengawasannya? Nah, itu pertama tadi mereka tidak boleh. Oh iya, itu tadi ya. Nah, itu lalu ini menjadi hal yang legal, lumrah di masa itu. Maksudnya orang-orang ini tidak diizinkan untuk melakukan ini. Iya. Lalu itu dibuatkan hukumnya, dibuatkan undang-undangnya, dilegitimasikan oleh negara. Iya. Itu instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 1981. Jadi sudah sangat rapi bagaimana pemerintah. Rapi. Nah, ini mungkin yang Bapak maksud dengan hegemoni mungkin. Di sini yang saya maksud dengan hegemoni. Artinya hegemoni itu bagaimana pemerintah tanpa melakukan kekerasan berusaha untuk menanamkan sebuah pemahaman, menanamkan sebuah ideologi kepada masyarakatnya lewat suprastruktur maupun infrastruktur negara. Suprastruktur maksudnya dengan berbagai instansi pemerintah, lalu tiap orang dalam pemerintah ini diwajibkan untuk mengawasi masyarakat, lalu bagaimana dalam konteks budaya, bagaimana negara membuat film tekan G30 itu dampaknya sungguh luar biasa. Berarti bukan hanya di istilahnya bukan hanya di undang-undang ini bagaimana hegemoni yang terjadi. Iya. Di mana saja, Bang? Coba dijelaskan, Bang. Kira-kira. Pertama kita sudah bicara tentang di negara kan. Lalu dalam konteks budaya dibuatkan film pengkhianatan G30S tahun 81 kalau tidak salah, versi pemerintah, dan itu diputar setiap tahun setiap tanggal 30S. Ada sebuah survei yang menarik yang saya kutip dari bukunya Ariel Heryanto, Identitas Kenikmatan, dan salah satu babnya disebutkan dalam sebuah survei di tahun 2000-an, saya lupa, salah satu media masa terkenal di Indonesia melakukan survei kepada generasi muda, mungkin kalau tidak salah anak-anak SMA, dari pertanyaannya dari mana mereka tahu tentang peristiwa G30S. Rata-rata mayoritas dari mereka menjawab pengetahuan mereka dari film. Lalu ada museum pengkhianatan G30S. Pokoknya kewaspadaan negara, bagaimana negara menghegemoni bahwa PKI dan komunis itu kejam, itu dimanifestasikan dalam berbagai simbol-simbol negara. Sebuah fakta sejarah yang menarik, ternyata Pancasila tidak sesakral itu pada saat Orde Lama. Tapi tiba-tiba di Orde Baru menjadi sangat sakral. Tiba-tiba di Orde Baru menjadi sangat sakral karena Orde Baru menganggap pertentangan ideologi Nasakom tadi pada masa Orde Lama itu dapat diselesaikan dengan Pancasila. Jadi, mungkin kita bisa melihat apakah kapan Soekarno bicara tentang Pancasila. Dia lebih prefer, dia lebih banyak menyebut Nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis. Kapan Pancasila itu menjadi sakral? Ketika masa Orde Lama. Dan ketika Orde Baru yang disakralkan kembali untuk menangkis paham-paham yang lain. Jadi sebenarnya hegemoni itu kan bagaimana pemerintah dalam membangun sebuah realitas sosial baru, dan itu digunakan berbagai macam elemen dan struktur dalam masyarakat. Dan tadi Bang Patra sudah menjelaskan mulai dari hukum, kemudian undang-undang, budaya, simbol-simbol kenegaraan, dan pendidikan. Nah, gimana ceritanya itu, Bang?
dalam pendidikan misalnya belajar sejarah, kita selalu disebutkan tentang PKI, komunisme, kejam, dan TNI Angkatan Darat beserta Soeharto adalah pihak yang berhasil menyelamatkan Indonesia dari pemberontakan G30S. Dalam pelajaran itu sering disebutkan tentang kekejaman PKI dan paham tersebut tidak boleh muncul lagi di Indonesia. Iya. Dan itu selalu diulang-ulang dalam pendidikan kita. Kemudian kira-kira apa sih dampaknya dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru waktu itu? Kalau bicara dampak dari kebijakan ini terhadap kehidupan eksternal politik di Sumatera Barat, yang jelas kebanyakan eksternal politik di Sumatera Barat ini setelah mereka dilepaskan, mereka tidak mendapatkan kebebasan yang seutuhnya. Maksud dari kebebasan yang seutuhnya ini adalah mereka tidak bisa lagi untuk aktif di masyarakat. Sejumlah kecil dari mereka kehilangan pekerjaannya sebagai profesional. Ada dalam temuan di penelitian saya, sejumlah orang ini sebelumnya bekerja sebagai pegawai negeri sipil, bekerja sebagai profesional. Ketika mereka dicap sebagai ex tahanan politik, mereka dipecat, mereka diberhentikan menjadi pegawai negeri. Lalu yang luar biasanya, kebijakan ini tidak hanya menyasar kepada mereka sendiri, tetapi juga berlaku terhadap keluarganya, keturunannya. Sampai sekarang? Sampai sekarang tidak lagi. Sampai Orde Baru itu berlaku. Dulu ada namanya bersih diri dan bersih lingkungan. Untuk bisa mendapatkan pekerjaan, melamar atau mengurus administrasi harus bisa mengurus surat keterangan bersih diri, bersih lingkungan. Surat keterangan bersih lingkungan. Mungkin sama dengan SKCK pada hari ini. Artinya negara menganggap bahwa ikut dalam komunisme menjadi sebuah dosa turunan. Orang tuanya oke lah jika orang tuanya pernah terlibat dengan PKI. Tetapi negara menganggap jika itu adalah sebuah dosa, anak-anak mereka pun atau keluarga mereka pun juga memiliki dosa yang sama. Dosa 7 keturunan. Ya. Anak-anak dari mereka ini ekstapol ini tidak diizinkan untuk jika mereka ingin mendaftar suatu pekerjaan sering ditolak. Jika ingin menjadi pegawai negeri tidak bisa. Itu satu dari dampak yang mereka alami. Lalu banyaklah dampak yang dialaminya. Kebanyakan peneliti hari ini menganggap bahwa itu adalah sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Tapi jika kita melihat dari sudut pandang negara merasa takut, merasa was-was dengan isu kemunculan kembali PKI di Indonesia di masa depan pada saat itu. Artinya sekarang kan ternyata apa yang ditakutkan pemerintah, bahaya laten itu memang tidak terbukti sekarang. Satu sisi kita bisa mengatakan tidak terbukti, di sisi lain bisa saja ini merupakan kesuksesan pemerintah dalam membendung budaya laten ini, membendung bahaya laten ini. Bisa jadi, iya. Bisa jadi kan? Iya. Jika memang benar ada kemungkinan untuk kemunculan kembali ini, karena kontrol negara tadi, adanya pengawasan dan pembinaan ini, potensi untuk kemunculan lagi tidak ini ada. Menjadi hilang. Jangan-jangan ini adalah salah satu bentuk keberhasilan dari pemerintah Orde Baru. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Ternyata ini hanya kecemasan saja. Dari penelitian, dari orang-orang yang mengkritisi kebijakan ini, banyak yang mempertanyakan kebijakan Orde Baru yang sedikit-sedikit komunis, sedikit sekarang kan pada masa itu ya. Pada masa itu mungkin sampai hari ini
menjadi warisan. Iya memang. Eh, rambutnya seperti gondrong, dia Bajunya merah, bajunya merah, topinya ada bintangnya. Topinya bintang. Ini komunis ini berbahaya ini. Mungkin itu menjadi sebuah cemoohan akhir-akhir ini. Iya memang ya jadi memang hari ini memang tidak seperti dulu, bagaimana tahanan ekstapol ini dan keluarganya, anaknya tidak diperlakukan seperti di masa Orde Baru. Hari ini berbeda. Tapi mungkin kita kan juga pernah mendengar bagaimana mungkin ini masalah dendam. Pemerintah diminta untuk meminta maaf kepada ex tahanan politik. Abang mungkin masih ingat kasus seperti itu. Bagaimana pandangan Abang? Nah, itu menjadi sebuah isu yang dilematis. Iya. Pemerintah dipaksa untuk meminta maaf terhadap korban ex tahanan politik. Mengenai 65 ini, siapa yang menjadi korban, siapa yang menjadi pelaku itu tidak bisa kita bikin seperti hitam dan putih. Sangat dilema sekali untuk menentukannya. Dari periodisasi yang telah kita bahas tadi sebelum 65, secara umumnya PKI adalah sosok yang jahat yang bisa jadi, karena mereka mempersekusi orang-orang Islam, antagonisnya. Tapi pemerintah juga bisa tampak seperti antagonis di sisi yang lain. Setelah itu pemerintah menjadi antagonis, dan pemerintah minta maaf atas dasar apa? Jika terjadinya pembunuhan, tidak ada catatan mengenai, maksudnya tidak ada catatan resmi atau belum ditemukan atau memang sengaja dihilangkan, negara mengorganisir pembunuhan massal. Iya. Intinya berbicara tentang 65 ini sangat dilematis sekali, karena ini membutuhkan sebuah perhatian yang komprehensif. Banyak hal yang harus dilihat. Jadi memang belum bisa kita tarik kesimpulannya. Setiap orang memiliki kesimpulan, setiap peneliti yang melakukan penelitian mengenai hal ini memiliki kesimpulannya sendiri. Dan jika kita melihat kecenderungannya, hari ini banyak peneliti yang berusaha untuk menggugat sejarah, memihak seperti itu, memihak kepada korban, dalam artian mereka menggugat sejarah resmi yang telah ditulis oleh pemerintah dan itu bertahan selama puluhan tahun. Jadi artinya mereka melihat dalam sudut pandang korban. Tetapi dalam penelitian saya ini saya berusaha untuk melihat sangat normatif seperti itu. Sangat normatif sekali. Dalam berusaha sangat berhati-hati, berusaha untuk objektif. Ini kebijakan yang telah dilakukan pemerintah, pengawasan dan pembinaan terhadap ex tahanan politik. Ini kebijakannya. Lalu saya juga berusaha untuk melihat bagaimana dampaknya terhadap para ex tahanan politik ini. Sehingga itu menjadi sebuah hal yang sebab akibat. Sebabnya pemerintah melakukan ini dan akibatnya adalah ini. Iya. Jadi penelitiannya memang betul-betul istilahnya non etis, tidak ada memihak di antara pemerintah ataupun ekstapolnya sendiri. Oke, baik. Itu dia perbincangan kita bersama Bang Hadri Patra yang menjelaskan bagaimana penelitiannya berjudul Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan Orde Baru terhadap ex tahanan politik PKI, khususnya di Sumatera Barat. Nah, jadi kita sudah mendengar tadi bagaimana konstruksi sosial yang dilakukan pemerintahan Orde Baru dalam rangka melakukan kontrol terhadap ex tahanan politik PKI. Dan tadi juga sudah dijelaskan hegemoni yang terjadi yang terdapat dalam struktur negara ini sudah sangat kompleks dan sangat matang sekali untuk dilakukan oleh pemerintah. Hasilnya mungkin bisa kita rasakan sekarang. Apakah ini yang kita rasakan, apakah keberhasilan dari pemerintahan sendiri dalam pembinaan ekstapol, atau ini hanya kecemasan dari pemerintah? Nah, itu bisa kita nilai sendiri, mungkin pemirsa saja yang akan menilai. Tapi dari penelitian Bang Patra ini memang sudah sangat lengkap, sangat menarik. Dari sebab akibatnya, awal mulanya, kemudian
kenapa itu bisa terjadi, kemudian apa sih yang terjadi, dan kemudian dampaknya seperti apa. Oke, baik, langsung saja kita tutup. Terima kasih kepada Bang Patra atas waktunya. Terima kasih juga kepada teman-teman di Revolt Official Channel yang sudah menyaksikan video ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.